لسيد الأعراب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna, adalah kami, nu'tiha, menunaikan, ha, akan zakat itu, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'an min ta'amin, yaitu sebesar satu so' daripada makanan pokok. Au sa'an min tamrin, atau satu so' daripada kurma. Au sa'an min sya'irin, atau satu so' daripada gandum. Au sa'an min zabibin, atau satu so' daripada kismis, anggur kering. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat lainnya, au sa'an min akitin, yaitu satu so' daripada keju. Qala Abu Sa'idin, maka memperkuat oleh perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, amma ana, adapun diri saya, fala azalu, maka selalu, ukhrijuhu, mengeluarkan zakat, kama kuntu, sebagaimana ada saya, ukhrijuhu, mengeluarkan zakat itu, fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud, dan pada riwayat Imam Abu Dawud, la ukhriju abadan illa sa'an, tidaklah aku mengeluarkan zakat itu selama-lamanya, illa sa'an, kecuali berjumlah satu so' dalam zakat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sehat umur, dan sehingga dengan sehat itu Allah memperkenankan kita bisa hadir ke tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian zakat kita, maka sedikit saya ingin mengulas singkat tentang pertanyaan dari salah seorang sahabat kita yang mengaji di sini.
bagaimana hukumnya sholat zuhur 5 rakaat? Karena di sini pernah zuhur 5 rakaat. Cuma di sini doang zuhur 5 rakaat. Hah? Oh, sholat asar 5 rakaat. Berarti banyak yang ikut sholat asar 5 rakaat. Iya gitu. Bagaimana sholat asar 5 rakaat? Maka itu dolla faqad dolla sabila. Itu orang yang sesat dan sama-sama menyesatkan. Gitu. Bukan niatnya 5 rakaat Ustaz, niatnya 4 rakaat, tapi pelaksanaannya menjadi 5 rakaat. Kenapa? Karena imam dan makmum sama-sama lupa. Berarti imam dan makmum sama-sama geblek namanya. Kenapa? Masa satu sholat semuanya bisa sepakat lupa? Hadis Nabi kuat mengatakan ada satu setan yang memang dipersiapkan khusus buat orang sholat. Jadi ketika dia selesai takbir itu niat khusyuk banget kita. Usolli fardul asri. Ingat kenapa? Mau pulang. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Allahu akbar tuh ingat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ingat. Lepas Fatihah cuing, jalan-jalan nih. Ngopi dulu nih kayaknya nih. Ketemu janda dulu nih. Ini nih. Tahu dibalikinnya kapan? Pas tahiyat akhir. Baru dibalikin. Bukan bapak doang, orang ujung beruk juga sama. Tapi masa kualitas kita sama tuh sama orang yang sholatnya begitu. Padahal as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajul mu'min. Naik derajatnya seorang mukmin dari sholatnya. Tingkatannya itu, taraf kehidupannya semakin enak itu kalau sholatnya semakin meningkat. Kok bisa meningkat? Bukan meningkat rokaatnya, tapi kualitas sholatnya. Kalau sholat kita masih sama anak-anak SD gitu, jangan berharap bisa nikmat ibadah, jangan berharap. Boro-boro ngikutin Nabi yang kakinya sampai bengkak berapa ribu rakaat. Kita kualitas 4 rakaat saja perlu diperbaikin. Bukan nambah bilangan jadi 5 rakaat. Itu sesat karena qot'i udah cukup bilangan 17 rakaat dalam sehari semalam, jangan ditambah-tambahin. Itu kalau ditambahin namanya bid'ah dolalah. Nah, yang perlu kita pahami begini. Ketika orang melakukan ibadah sholat, lakukanlah seandainya digambarkan itu sholat secara berjamaah. Maka kalau sholat berjamaah, itu ada imam, ada makmum. Kaidah yang pertama diikuti dalam sholat berjamaah, sampai kapanpun seorang makmum harus mengikuti imamnya. Fi maslahati sholah ya, tapi di dalam kebaikan dalam sholat. Tapi kalau di situ ada keburukan dalam sholat, kita nggak wajib ngikutin imam. Contoh, imam batuk, jangan ikut juga. Kenapa? Nggak pada, itu fahisyah. Imam batal mau kuese, jangan ikut kuese. Kenapa? Nggak wajib. Iktidaan fi maslahati sholat, ngikut cuma dalam hal-hal bagus dalam sholat. Lupa bagus atau tidak? Lupa tidak bagus. Lupa bukan tidak bagus. Lupa itu diberi sama Tuhan, tapi bagian dari kekurangan kalau buat kita. Nah, kalau imam lupa, kita nggak boleh ngikutin imam yang lupa. Kaidahnya itu dulu. Makmum harus ngikutin imam. Kapan? Sampai kapan? Nah, posisi sholat antara imam sama makmum yang khusus. Kalau melakukan sholat berjamaah lebih daripada 2 orang, maka posisi imamnya di sini, maka badal imam, makmumnya tepat di belakangnya. Itu kaidahnya. Kalau sholatnya lebih daripada 2 orang, tapi kalau sholatnya 1 orang di sebelah kanan nempel dia, satu telapak kaki doang perbedaannya. Nanti kalau ada yang masuk lagi, dia di tengah, baru kita pukul dia mundur ke belakang. Paham nggak nih? Nggak perlu dipraktekin. Perlu tidak? Paham ya? Jangan salah, jangan sampai sholatnya miring kanan kiri gitu, kayak pesawat gitu, tangannya kosong gitu. Mundur ke belakang. Gitu. Nah, posisi kalau sholat berjamaah kayak tadi itu ribuan jamaah tadi zuhur tuh kan, banyak tuh jamaahnya. Nah, posisinya badal imam harus lurus sama dia. Buat apa? Pertama, kalau imamnya batal, yang menggantinya dia nih. Dia yang maju ke depan. Kedua, kalau imamnya bermasalah, lupa, dia nih yang negur nih, imam ini nih.
Kalau menegur laki bagaimana? Dengan tasbih. Berapa kali? Marratan wahidatan. Cukup satu kali doang. Subhanallah. Cukup. Andai kata, mohon maaf, sholat zuhur, asar 4 rakaat. 2 rakaat pasti tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan berarti nanti kena sujud sahwi di belakang. Lupa nih, mau berdiri gitu, harusnya tahiyat nih, dia berdiri Allah. Nah sekalian, untuk yang menjadi imam, perubahan takbir intikal itu harus sesuai. Jangan seenaknya dewek. Kalau takbir intikal itu perubahan geraknya tinggi, maka suaranya panjang. Allahu Akbar. Itu dari sujud pasti mau naik ke rakaat berikutnya. Tapi kalau yang berdiri dari mulai sujud mau duduk jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Itu apa? Dia mau tahiyat atau dia mau sujud. Itu kaidah tuh. Kalau panjang semua gitu, Allah. Padahal mau tahiyat, itu imam mau naik apa? Makmum ngeliatin dulu nih, ini tahiyat apa enggak nih? Dia begini tuh, kenapa? Ketiru sama ini, takut dia berdiri. Makanya kalau pendek, kalau mau berdiri panjang. Lupa nih imamnya, ketahuan dari tarikannya. Allah. Ah, ini mau naik nih dia. Maka pas dia duduk, diingetin tuh, sebelum dia berdiri parah, sebelum berdiri sempurna maksudnya, tegur, subhanallah. Kalau imamnya belum berdiri sempurna, maka dia boleh turun duduk lagi. Itu tasbih, subhan. Siapa yang berhak? Yang di sini nih. Makanya nih, yang ini sama yang ini gajinya sama nih. Badal imam sama imam nih sama nih gajinya. Karena apa? Sama-sama alim, cuma beda jadwal tugas. Itu dua Pak. Emang begitu. Di Mekah pasti ada badal imamnya di depan. Nggak sembarangan. Ini sakral nih tempat ini. Karena yang duduk di sini yang tanggung jawab kalau dia salah, kopilot. Cuma bedanya nggak di sebelahnya, takut ngobrol sholatnya, makanya di belakang kopilotnya. Nah, kalau perempuan lupa tepuk tangannya begini, kan sholat begini, maka tepuk tangannya gini. Berapa? 1 kali. Nggak kedengeran, kena masa bodoh mau kedengeran apa kagak? Yang penting sunnahnya begini. Nggak boleh begini. Kenapa? Tasyabuh bisyayatin, nggak boleh. Begini kan? Gini. Berapa kali? 1 kali. Siapa yang ngingetin? Sama yang di sini. Nah, begini. Sekali lagi. Nah, yang ngingetin yang di sini. Kalau ada yang diingatkan sama makmum, perasaan berarti ada masalah sama imam. Biasanya imamnya lupa, gitu. Imamnya lupa. Nah sekarang begini Pak, kalau ini kita tahiyat dulu, bukan salam yang rakaat banyak belum. Tahiyat dulu dipahamin begini. Ini harusnya tahiyat awal nih. Tapi imamnya udah begini nih. Harusnya tahiyat begini nih, gini nih. Maka imamnya lupa gini. Allah. Kalau dia begini nih, baru segini nih, belum sempurna imam apa? Yang di belakang bilang subhanallah, dia boleh turun lagi, tahiyat bareng. Gak boleh malu, gak boleh jaim. Kenapa? Syariat Islamnya begitu, tahiyat bareng. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, udah sempurna nih, ini baru subhanallah, udah berdiri, gak boleh turun. Kalau dia turun, ya udah batal, rusak sholatnya. Kenapa? Udah berubah sholatnya. Ingat, berdiri ini bentuk rukun sholat. Duduk itu tadi sunnah, nggak boleh yang fardu ngalahin yang sunnah. Berdiri dia udah. Maka makmumnya gimana? Makmum harus mengikuti imam. Nggak boleh gerakan makmum itu berbeda sama gerakannya imam. Maka makmum ikut berdiri sama imam. Nanti sujud sahwi bareng. Jangan diem aja. Kalau dia maksa sujud bareng dan dia nggak mufaroqah dalam sholat, maka sholatnya batal. Kalau dia udah tahiyat nih, imamnya keburu berdiri nih, Allahu Akbar, nggak turun nih, udah ditasbihkan karena memang udah sempurna, maka makmumnya langsung berdiri bareng. Nggak usah tahiyat awal, langsung berdiri bareng semuanya. Nanti di akhir sholat sama-sama sujud sahwi. Kalau yang berdiri imamnya. Sekarang masalahnya begini, imamnya benar, kita makmumnya yang salah, banyak pikiran.
akhir bulan. Iya kan? Akhir bulan bini gini. Nah, kita udah sujud di rakaat kedua nih. Harusnya tahiyat awal dong, ya kan? Karena banyak pikiran. Imamnya juga suaranya kepanjangan. Allah, kita tahu makmum berdiri dia. Yang lainnya tahiyat awal. Gimana nih dia? Apa sama seperti imam? Enggak. Dalam sholat yang namanya makmum harus ngikutin imam. Itu kaidah satu. Yang kedua, dalam fikih ada sunnatu fahisyatu takhalluf. Perbedaan dalam sunnah yang apabila itu mencolok maka itu bisa membatalkan. Kira-kira kalau makmumnya berdiri, imamnya duduk, kelihatan perbedaan banget nggak? Kelihatannya banget nih. Maka itu bisa batal kalau dia tetap berdiri. Maka dia boleh turun. Kenapa? Iktidaan bil imam. Bukan membela yang sunnah ab'ad, tapi dia turun lagi. Kalau itu makmum. Tapi kalau imam, ingat sunnah, imam sudah sempurna berdiri, nggak boleh dia turun. Imam turun, batal, rusak sholatnya, semuanya rusak sholatnya. Kenapa? Dia supirnya. Supir kalau udah celaka, penumpang kecebur semua. Tapi kalau imamnya benar, penumpangnya tidur semua, selamat sampai tujuan. Jadi tasbihnya, tepuk tangannya sekali aja. Jadi nggak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu masjid nggak perlu. Kalau dia sudah berdiri sempurna, ikut berdiri. Gitu. Paham di sini? Paham? Berarti kasusnya tahiyat awal. Ingat, tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Ketika sunnah ab'ad ditinggalkan dalam sholat, maka nanti ada konsekuensi hukumnya. Apa? Sunnah sujud sahwi. Kita lupa kunut nih, ya kan? Lupa kunut, atau memang nggak sengaja nggak kunut gitu. Kenapa? Malu kesiangan sama bini, ya kan? Masa iya sholat subuh jam 6:30, ya kan? Tensin kita tinggalin kunut nih, maka dia kena konsekuensi sujud sahwi. Nah ternyata sujud sahwi dia lupa juga. Banyak pikiran akhir bulan. Maka ketika dia sudah lupa, udah sah sholatnya. Kenapa? Yang ditinggalin sunnah, tapi sholatnya nggak sempurna. Di sini dipahamin dulu nih. Di tahiyat awal nih ya, belum tahiyat akhir. Ini tahiyat awal nih. Jadi kalau tahiyat awal, imamnya sudah sempurna berdirinya, maka makmum wajib mengikuti imam. Bareng-bareng kita. Kalau makmumnya yang salah, maka dia turun ngikutin imam. Nah sekarang bagaimana kalau lupanya di tahiyat akhir? Ya kan? 3 atau 4? Ya kan? Nggak mungkin 4 atau 5, bego namanya. 3 atau 4, 2 atau 3. Ini kan sering nih sholat sendiri begitu kan? Ya kan? Habis berantem sama anak, sama bini, ya kan? Wah, lupa nih kita. Maka kita disuruh memilih bilangan rakaat yang terkecil. Milih bilangan rakaat yang terkecil, selamat aman kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, siap-siap ada resikonya di sini. Kenapa? Pasti nanti ada perbedaan di sini. Kecuali makmumnya sama, orang sini semua nih, orang Almanar nih, 5 rakaat sama-sama. Ini parah nih namanya nih sholatnya nih. Nah, anggaplah imamnya lupa nih. Astagfirullahaladzim, 3 atau 4, mana zuhur lagi. Kalau maghrib kita lupa masih enak. Kenapa? Ingat gacoan, kuliah sama kulhu. Kalau zuhur kan enggak, orang dia juga lupa baca apa. Nah, maka dia pilih nih, enggak, saya lupa benar ya Allah, maka saya pilih sekarang bilangan rakaat yang ketiga. Maka otomatis dia berdiri, ya kan? Nah, ketika dia berdiri, maka badal imam yang di belakang imam dia ngingetin dong, subhanallah gitu. Kasusnya sama nih, karena dia sudah lupa, maka dia berdiri tetap, karena dia sudah milih, nggak boleh turun, karena keyakinan dia udah kurang 1 rakaat. Dia yang ingat, yang mengingatkan, yang sholatnya ingat gitu. Bagaimana? Apa harus mengikuti imam berdiri lagi? Enggak. Kenapa? Kalau dia ngikutin imam berdiri lagi, maka nambah rakaat, batal sholatnya. Ini namanya fahisyah, nggak boleh diikutin. Imam kenapa berdiri? Dia tadi lupa di bilangan rakaatnya, maka dia milih yang kecil. Kita yang ingat sholatnya, maka wajib tidak mengikuti imam.
Lalu bagaimana kita? Ya udah tahiyat akhir aja. Boleh dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia tahiyat akhir, nunggu imam sampai imam ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat bareng, salam bareng, bagus. Itu nomor 1. Atau pilihnya nomor 2 apa? Mufarroqoh, berpisah sama imam. Ketika imam berdiri, kita mufarroqoh. Udah dah, kita pisah aja. Boleh tahiyat sendiri, salam sendiri. Jadi 2, nggak boleh dia ngikutin imam. Kenapa? Nambah rokaat. Jadi kalau nambah rokaat dalam sholat, imamnya lupa, nggak boleh diikuti. Nah sekarang imamnya lupa, makmumnya lupa, atau ragu-ragu kan nih, gue mau tasbih, takutnya gue yang salah nih, kan tensin juga kan. Akhirnya salah rame-rame, ya udah cukup selesai. Tapi ditandain sama Tuhan nih, kacau sholatnya. Masa masjid makmum sama imam sama-sama mikirin yang lain gitu? Berarti kan ketahuan nih, bisa jadi ditanggi sama koperasi, bisa jadi ada tunggakan, ada lain sebagainya. Ini masalah nih. Nah sekarang bagaimana Ustaz? Kita sholatnya sama-sama lalai. Apa perlu diulang sholatnya? Tidak perlu diulang. Karena dalam fikih anggapannya apa? Imam lupa, sehingga dia menambahkan 1 rakaat sebagai ihtiyat. Makmum sama-sama lupa, sehingga lupa dianggap ini. Harusnya setiap bapak ibu lupa dalam satu ibadah, khususnya sholat, sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah penutup daripada kekurangan-kekurangan sholat. Sujud sahwi penutup daripada kekurangan-kekurangan sholat. Makanya kenapa habis sholat salam langsung istighfar, Astaghfirullahaladzim, ya kan? Padahal sholat bagus, iya, karena di dalam sholat masih ada cacat buat kita. Makanya suruh istighfar. Ketemu sama Allah masih ada pikiran yang lain. Ketemu sama atasan aja kita nggak berani, khusyuk banget. Kamu paham kan? Paham Pak. Ngerti kamu? Ngerti Pak. Itu ketemu atasan, masa ketemu Tuhan pakai lupa? Nah ini cacat, nggak boleh. Bisa dipahami di sini. Berbeda kasusnya kalau orang yang salah kiblat. Tadi nih kalau sama-sama lupa, dia udah selesai sholatnya, udah nggak usah diulang. Kenapa? Udah cukup, dianggapnya ente lupa, ini lupa, cukup. Besok jangan diulangin lagi, jangan diulang. Nah beda sama orang yang salah kiblat. Bapak yang jarang ziarah ke Empang Bogor, kalau Ustaz Ridwan sering. Orang yang jarang ziarah ke Empang Bogor, Habib Alaidrus, Husain Alaidrus, sampai sana kita nggak yang kalau masuknya di pelataran ya, kita nggak tahu mana arah kiblat. Anggaplah orang datang sini salah kiblat itu, masuknya dari sini kali ya, madep sono sholatnya. Ini lagi diperbaiki sih, nggak kelihatan. Madep sono, ini sholat madep sono nih. Kalau dia di dalam sholat, kita tahu dia salah kiblat, maka kewajiban kita orang yang nggak sholat nih, kalau ada orang sholat salah kiblat, maka ambil pundaknya, diarahkan kemana arahnya kiblat. Jangan dibilang, woi salah kiblat, jangan. Dia harus diarahkan. Kenapa? Mentanbih orang sholat bagi orang yang tidak sholat nggak boleh. Kayak kita nih nggak sholat nih, teman kita, woi kurang rakaat, woi nggak boleh. Jangan didengerin. Yang didengerin orang-orang yang sama-sama sholat. Kenapa? Nggak mungkin orang yang sama-sama sholat menjebloskan kepada kehancuran, nggak mungkin. Maka kita sholat jangan dengerin yang samping, nggak boleh. Sholatnya cepet banget, lu karena lu salah, jangan dengerin. Orang yang salah kiblat jangan dengerin, woi salah kiblat, biar kata itu merebut masjid, jangan dengerin. Tapi kalau dia sudah salah, kita mau benerin, bener-bener salah, ambil pundaknya, puterin ke arah kiblat. Sholatnya 4 rakaat nih asarnya nih, udah tinggal 1 rakaat lagi, udah lanjutin tutup salam, nggak apa-apa, walaupun 3 rakaatnya madep ke Afrika, salah kiblat gitu. Tapi kalau udah selesai sholat nih, salah nih, madep kiblatnya salah nih, udah selesai gitu, udah selesai, ditanya gitu, lu udah sholat? Udah tadi, tuh sholat aja di situ. Lah lu salah lu, sajadah lu nih salah kiblat, masa lu sholat malu? Oh salah ya, iya. Nah waktunya masih banyak, masih ada, maka dia wajib mengulang. Tapi kalau dia baru ingat sudah waktu yang lama, masuk asar, masuk maghrib, nggak perlu diulang. Dasarnya apa? Di hadis ini Bulughul Maram kita udah bahas. Nabi sama sahabatnya dalam satu tempat di hutan habis perang, datang waktu subuh, nggak ada yang kenal, orang pendatang semua, orang perang semua kok, nggak ada yang tahu. Maka salah seorang sahabat ijtihad, ya Rasul,
Kayaknya sih arah kiblat ke sana. Dulu belum ada kompas, belum ada handphone, sekarang bisa enak pakai aplikasi. Kayaknya ke sana dah. Bener nih, yakin. Soalnya saya ngelihat nih arah angin ini nih. Oh yaudah sholat. Sholat nih mereka. Nabi dan para sahabat. Selesai sholat mereka jalan. Nggak lama pada waktu berikutnya nggak jauh dari kampung mereka sholat lagi. Ternyata arah kiblatnya berbeda. Orang kampung bilang arahnya ke sana Nabi. Berarti tadi subuh salah dong Nabi. Salah kiblat, kata Nabi, udah lewat nggak usah dilakukan, diterima sama Tuhan. Jadi kita kalau di tempat yang kita nggak tahu, di tengah hutan ijtihad. Tapi kalau di masjid nanya, di hotel nanya, ke basement nanya, gitu. Pak maaf kiblatnya kemana? Kadang orang basement brengsek, kagak ditulis di atasnya arah kiblat, nggak ditulis, malah puter balik, WC, brengsek. Ditulis dong arah kiblat. Kadang kiblatnya emang sengaja dibikin miring, namanya basement pak, tempat satpam ganti baju dia pakai sholat. Ya udah, yang penting sholat. Tanya tuh, jangan berijtihad. Ijtihad kalau dia berada di tempat yang memang nggak memungkinkan bertanya. Bisa dipahamin di sini. Nah dia kalau waktunya deket ulang, kenapa lu salah kiblat lu? Nggak nanya sih. Paham? Tapi kalau sholat yang kayak kemarin tuh udah 5 rakaat perlu diulang nggak? Nggak perlu diulang. Tapi catatannya ingat, setiap ada permasalahan dalam sholat, entah lupa tahiyat, entah lempah kunut, sebelum salam sunnah kita melakukan sujud sahwi 2 kali. Paham? Aman Bang Ipul? Jangan 5 rakaat lagi. Ya. Jadi kita nggak ribut. Aman? Ya. Bisa dilanjut? Bisa ya? Ya. Nah kita lanjut lagi nih tentang pembahasan zakat fitrah. Kemarin udah kita bahas tuh aspek-aspek zakat fitrah. Yang nggak paham nanti bisa lihat di video yang belum diupload sama Bang Ipul. Karena Bang Ipulnya sibuk. Nanti ada video di situ saya jelasin tentang kapan pensyariatan zakat, siapa yang wajib zakat dan besaran zakat. Dari hadis yang kita baca dari Abu Sa'id Al-Khudri, di sini ceritanya begini. Ada sahabat Muawiyah bilang, ada pendapatnya begini, bayar zakat itu nggak perlu 1 sok, setengah sok aja boleh. Maka Abu Sa'id Al-Khudri itu dengan rasa kecewa marah. Dia bilang, kunna nu'tiha fi zamani Rasulullah. Saya dari zaman Rasul kalau bayar zakat itu 1 sok. Nggak mau saya kurang-kurangin. Fala azalu, selalu saya bayar 1 sok. Artinya apa? Kalau hukum itu sudah ditentukan lewat lisan Rasul, jangan pernah diotak-atik. Kenapa? Hukumnya sudah tauqifi. Hukumnya sudah pasti, qot'i, jangan diganti-ganti. Bilangan rakaat jangan ganti-ganti, kecuali yang Nabi tidak menyebutkan batasannya silakan. Sholat sunnah ghairu muakkadah masyita, sekuat-kuatnya lakukan. Tapi kalau yang sudah ditentukan jangan. Puasa dari beduk maghrib, dari beduk subuh sampai datangnya beduk maghrib, udah itu namanya puasa. Jadi nggak ada istilah puasa setengah hari, nggak ada. Diharamkan melakukan ini, itu udah qot'i semuanya. Nah ini ada pendapat baru nih. Nah ini namanya ijtihad. Tapi kalau ijtihad bertentangan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan, ijtihadnya jangan dipakai. Ijtihad itu pendapat seseorang itu apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan hukumnya secara pasti, maka boleh berijtihad. Tapi kalau hadis dan Qurannya sudah jelas, nggak perlu ijtihad di situ. Nabi bilang sama sahabat Mu'adz bin Jabal waktu mau ke Yaman, bagaimana kau bima takdi, menghukumi bagaimana? Fima fi kitabillah, apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran nggak ada. Fi kitab fi ungkapan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau nggak ada dalam Quran hadis bagaimana? Ijtahidu birra'i, saya akan berijtihad dengan kemampuan saya. Jadi kalau ada pertentangan ijtihad sama kaul pendapat yang sahih dalam hadis, jangan dipakai pendapat itu. Maka di sini kita tetap wajib membayar zakat itu 1 sok. Apa yang dibayarkan zakat pribadi ini adalah seluruh yang berkaitan tentang makanan pokok pada satu negeri. Nabi di sini dikatakan menggunakan korma karena orang Arab sebagian makanan utamanya itu korma. Kita orang Indonesia mungkin sebagian besar beras, tapi orang-orang Papua itu bukan beras, tapi
Sagu. Maka sagu zakatnya. Jangan zakat sagu, mungkin gendang loh gitu. Enggak, memang dia makanan pokoknya sagu. Kita orang makan beras, maka zakatnya harus pakai beras. Maka mazhab Syafi'iyah mengatakan hukum zakat fitrah harus menggunakan beras, nggak boleh pakai uang. Jelas. Zakat fitrah harus menggunakan beras, tidak boleh pakai uang. Berapa besarannya? Di sini sebut 1 sok. Dilempengkan dalam hitungan kita 2,3 kilogram. Dilempengin 2,5 kilo, diubah lagi menjadi 3,5 liter 1 orang. Nih, paham di sini? Nah, yang lainnya udah kita bahas, siapa yang wajib bayar zakat, waktunya udah jelas. Yang penting saya pengen pahamin dulu 3,5 liter beras 1 orang. Nah, wajib menggunakan beras. Sekarang orang makannya akid keju, ya zakatnya pakai keju. Boleh nggak sekarang masalahnya orang zakat pakai uang? Boleh. Bayar zakat pakai uang boleh, tapi bukan pendapat mazhab Syafi'iyah. Pendapatnya dari mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita mau membayar zakat menggunakan uang, maka hitungan liternya harus ngikutin liternya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan 1 sok sama dengan 5 liter. Maka kalau kita mau bayar zakat menggunakan uang, maka bayar zakatnya harus sebesar 5 liter. Bisa dipahami di sini. Jadi kalau 1 liternya itu 1.000 misalkan. Kalau kita zakatnya menggunakan zakatnya Imam Abu Hanifah, maka kita bayarnya 5.000. Tapi kalau kita mau membayarnya beras, bayarnya 3,5 liter. 3,5 liter. Ini kaidah umum yang harus dipahami. Kemarin kita udah bahas bagaimana caranya supaya kita bayar pakai beras, masjid yang menyiapkan dan lain sebagainya. Kita udah bahas, nanti kita nggak bahas ke sana. Tapi intinya bisa dipahamin seperti itu. Jadi kita wajib membayar itu. Nah, dibayarkannya itu paling parah sampai tingkatan haram itu sampai dia ketemu maghrib pada hari raya Idul Fitri. Udah Idul Fitri, udah salaman nih. Satu keluarga lupa, habis ke dapur mau sholat maghrib, dia lihat berasnya belum dianterin. Udah ditulis sama kita, beras zakat 1 keluarga. Bapaknya lupa, ibunya lupa, anaknya masih kecil lupa. Bagaimana nih dia nih, berasnya udah lewat waktunya. Nah, dia tetap diwajib dikeluarkan nih beras zakatnya. Walaupun hukumnya haram, dia kodok dari zakat yang ditinggalkan. Harus dikeluarin. Jangan dibilang, udah dosanya nanggung, gak apa-apa, nanti bayar tahun besok. Dosa dia. Dia tetap harus dibayarkan. Sama seperti orang yang meninggalkan sholat di luar waktunya. Wajib dikerjain kodokan. Jangan bilang, biarin aja dah, yang lalu biarlah berlalu. Matamu. Itu sholat. Ibadah gak boleh. Tetap dikodok, dikeluarin nih. Berasnya tetap dikeluarin. Walaupun hukumnya haram. Paham? Artinya haram itu berdosa. Kenapa? Nunda-nunda. Gak boleh. Makanya kita ihtiyat. Malam takbiran tuh, kita udah ketemu antara akhir Ramadan dengan awal Syawal, bayar di situ. Memang ramenya zakat di situ. Tapi kalau bapak mau mengantarkan sendiri zakatnya, bagus kapan? Habis subuh sampai dengan mau pelaksanaan itu. Tapi kalau bapak yang khutbah, Ustaz Ridwan nggak bisa. Padahal afdolnya di situ. Kita mau berangkat, mau khutbah, anterin beras. Bisa dipahami di situ. Nah, ini 1 sok artinya jangan diganggu gugat lagi hukumannya. Apa? Diganggu lagi daripada batasannya. Siapa mereka? Orang-orang yang boleh menerima zakat. Dalam Al-Quran dijelaskan ada 8 asnaf. Pertama, minal fuqara. Orang yang berhak menerima zakat secara garis umum itu ada 8. 1 orang fakir. Siapa orang fakir? Wa huwa man la mala lahu wa la kasba yaqau mauqian min kifayatihi kaman yahtaju ila asyrati wa la yajidu ila nahwi dirhamain. Ini derajat paling rendah itu orang fakir. Pertama, orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan. Janda tua tuh, nggak ada anak, nggak ada suami.
atau orang yang punya pekerjaan tapi uangnya itu tidak bisa mencukupi setengahnya saja, enggak. Satu contoh, orang tinggal di Jakarta, kebutuhan dia satu keluarga itu 2 juta, 1 bulan 2 juta seandainya. Dia punya uang nih dari kerjanya, dapatnya sebulan cuma 300.000, nggak nyampe setengahnya kan 1 juta tuh, cuma dapat 300.000, maka ini disebut orang fakir namanya. Dia wajib dapat zakat. Malam takbiran dicatat dia. Walaupun apa? Walaupun dia punya rumah. Kenapa? Rumah tempat tinggal. Lu nggak bayar zakat? Gua fakir. Punya rumah fakir. Emang tempat tinggal. Punya pakaian. Baju bagus, nggak bayar zakat itu. Jangan baju pakaian hiasan. Jangan gara-gara zakat membuka aurat. Gak boleh. Walaupun punya pembantu khodim, dia sama-sama gak merasakan makan, sama-sama miskin, berarti sama-sama fakir semua. Ini fakir. Yang kedua miskin nih, jangan ditempel. Fakir sama miskin beda nih, walaupun temenan dia. Miskin orang yang punya pekerjaan, punya pendapatan, tapi pendapatannya tidak mencukupi dirinya. Karena pendapatannya itu dari setengah sampai lebih sedikit. Kalau tadi orang fakir butuhnya 2 juta, dapatnya cuma 300. Tapi kalau orang miskin butuhnya 2 juta, dapatnya 1.250.000, 1.300.000, nggak mencukupi. Miskin dia tetap wajib dapat zakat. Orang fakir miskin. Siapa lagi? Amil, orang yang mengumpulkan zakat fitrah lalu yang dia membagikan. Ingat, amil ini sudah ditentukan sama negara. Ditunjuk, ada surat-surat undang-undangnya. Nah, kalau amil-amil khusus yang ada di masjid yang diangkat cuma sama pengurus masjid, dia bukan amil yang disebut di sini. Dia nggak boleh nerima zakat. Tapi dia mendapatkan ujratul zakat, ujroh kerja buat ngurus zakat. Dia bukan amil. Amil nggak ada. Kalau yang dari masjid nggak ada amil. Tapi dia pekerja ujratul zakat. Yang orang bekerja boleh mendapatkan gaji dari zakat. Berapa umumnya orang kerja serabutan satu hari berapa? Andai kata 80.000, 100.000. Berapa dia kerja? 3 hari gajinya 300.000 boleh diambil dari zakat. Bukan jatah dia dapat zakat. Kalau yang bener amil itu yang dari negara. Minimal dari KUA surat-surat. Karena amil ini bisa hilang. Bagian zakatnya bisa hilang dia. Kapan amil ini bagian zakatnya hilang? Pertama, memang tidak diangkat oleh pemimpin. Yang kedua, ketika seseorang membayar zakat langsung kepada fakir miskin, maka amil nggak dapat dia. Maka amil ini kondisional hukumnya. Jadi di ujro ini kan nggak ada panitia zakat dadakan. Anaknya, saudaranya, pamannya pun harusnya ngurusin zakat cuma berempat, ini 16 orang. Nggak boleh. Jadi maling zakat itu 3. Pertama, orang yang tidak membayar zakat. Kedua, orang yang mengaku ambil zakat. Yang ketiga, orang yang salah mentasarufkan zakat. Itu malingnya tuh 3. Nggak boleh. Kita mah udah bayar dah, nyerah dah gua. Itu urusan Pak Kiai, terserah dah. Saya nggak ngerti. Jangan kita ini kasih ini dia amil itu juga tuh. Tahu dari mana? Dia bantuin aneh amil tuh. Enggak, amil yang ngangkat negara. Apalagi selain amil, ada lagi wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk agama Islam, muallaf. Biar dia kuat hatinya, maka dia diberikan zakat. Atau orang yang berpengaruh. Dia muallaf, berpengaruh dakwahnya dia. Kalau seandainya dia hidup susah, tidak diberikan zakat, orang nggak mau ngikut dia, maka dia wajib dikasih zakat. Nih, dikasih zakat buat dia. Siapa lagi? Wafir riqab, budak. Ini udah nggak ada nih. Budak yang diperjanjikan sama tuannya, budak mukatab, kamu bayar setengah sama saya. Kamu saya beli 1 juta. Kalau kamu bisa bayar 500.000, maka kamu saya bebaskan. Maka budak ini dari jam 1 malam sampai jam 12 siang kerja sama tuannya. Jam 1 siang sampai jam 12 malam kerja di luar. Buat apa? Buat bebasin dirinya. Namanya budak mukatab.
Dalam bahasa Quran rikob namanya. Sekarang dia bilang, Pak Ustadz, tolongin saya budak. Saya pengen dibebaskan. Tolong minta zakatnya. Boleh dia dikasih zakat untuk membebaskan dirinya, rikob namanya. Sekarang budak udah nggak ada, tapi boleh dipergunakan untuk apa? Orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir boleh ditebus sama zakat. Islam nih ditebus, diambil sama orang-orang kafir gitu. Minta tebusan, boleh ditebus pakai uang zakat. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, yang punya hutangnya itu bukan dari pribadi dia yang menggunakannya, artinya tidak dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau hutangnya hutang makan gitu, memang miskin ngutang gitu, di koperasi hutang dia, karena buat makan, bukan buat beli mobil, bayar kredit motor, bukan, memang makan gitu. Maka dia boleh dapat zakat buat melunasi hutang di koperasi, boleh. Bangun masjid gitu, kalau nggak dibangun nih, nggak ada atapnya nih, orang sholat kehujanan, dia berhutang gitu masjid. Maka kalau dia berhutang masjid, maka boleh dibayarkan dia. Wa fi sabilillah, orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu cuma satu. Apa? Orang yang manggul senjata perang. Walaupun dia kaya raya, dia setiap Idul Fitri dapat zakat. Sekarang banyak ulama yang memberikan interpretasi, siapa saja yang berjihad di jalan Allah dikasih. Termasuk guru. Dia jihad, tapi bukan dengan manggul senjata, tapi dengan pena. Apa? Dia nulis, dia berkarya. Itu bagian daripada jihad, sehingga boleh guru dikirimin zakat. Ibni Sabil, terakhir, orang yang berjalan keluar dari kampungnya untuk melakukan sesuatu yang mubah, di tengah jalan dia kekurangan bekal, dan dia tahu di kampung itu lagi ada pembagian zakat, maka dia boleh dikasih. Ustaz Ridwan, mohon maaf, ana orang Tasik nih, kebetulan mau mondok di daerah Palembang, sampai Jakarta bekal aneh hilang, bekal aneh habis, mohon dibantu. Boleh dari zakat kasih. Yang tadi bayar zakat pakai uang tuh, zakat mal atau zakat fitrah yang pakai, boleh kasih seukuran. Sampai Palembang berapa biayanya? Oh, sampai Palembang kisaran 500.000, boleh dikasih 500.000. Jangan dari Palembang minta ongkosnya, kasih 5.000, 10.000, nggak bener dia. Sekali lagi, zakat fitrah itu buat mengetaskan kemiskinan. Maka boleh zakat fitrah disepakati diberikan kepada satu orang, itu boleh. Supaya apa? Ini tahun terakhir dia menjadi mustahik zakat, besok dia menjadi muzaki, orang yang wajib zakat. Bisa dipahamin di sini? Bisa dipahamin? Kira-kira cukup sekian. Masih ada satu hadis lagi nanti tentang zakat fitrah sebelum kita membahas tentang sedekah sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.